Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI akan mempresentasikan ilmu filsafat tentang etika keilmuan. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama, saya sendiri, Andi Renaldi dengan NPM 2018 43500 0421. Yang kedua, Teddy Budi Agus dengan NPM 2018 4350 1288. Yang ketiga, ada Gifan Faiza Rizky Khairon dengan NPM 2018 43500 334. Yang keempat, ada Irfan Suryana dengan NPM 2018 43500 622. Yang kelima, ada Iqbal Maulana dengan NPM 2018 43500 0888. Yang terakhir ada Satrio Hidayat Octavian dengan NPM 2018 43500 631. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang etika keilmuan. Etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari suatu orang ke orang lainnya, atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Secara etimologi, etika berasal dari kata ethos yang berarti adat atau kebiasaan atau asusila. Dalam filsafat, etika membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kaitan antara baik dan buruknya. Baik dan buruk adalah suatu penilaian atas apa yang bisa dilihat dan dirasakan seperti perbuatan dan tingkah laku. Sedangkan untuk hal-hal yang menyangkut aspek motif atau watak, suatu nilai secara garis besar ada dua macam, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungan dengan baik dan buruk. Selanjutnya ada menurut Sunoto dari tahun 1982. Etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif. Yang pertama, etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Yang kedua ada etika normatif. Etika normatif sudah memberikan penilaian yang baik dan yang buruk, yang harus dikerjakan atau yang tidak. Etika normatif itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika umum yang membicarakan prinsip-prinsip umum seperti apakah nilai, motivasi suatu perbuatan, suara hati dan lain-lain. Sedangkan etika khusus adalah pelaksanaan prinsip umum seperti etika pergaulan, etika dalam pekerjaan dan lain-lain. Moral. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos jamaknya mores, yang artinya adat atau cara hidup. Moral dan etika mempunyai kemiripan arti, namun dalam penilaian sehari-hari terdapat perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Franz Margins Suseno pada tahun 1987 membedakan ajaran moral dan etika. Ajaran moral adalah ajaran wejangan, khotbah, peraturan lisan atau tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Etika adalah ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika bahkan sumber tambahan bagi ajaran moral. Tetapi filsafat atau pemikiran kritis dan berdasar tentang ajaran dan pandangan moral. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan penjelasan dari Andi Renaldi. Nama saya Teddy Budi Agus, NPM 2018 4350 1288. Ya, saya akan menjelaskan pengertian norma. Norma menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat.
Yang kedua, menurut Suragio tahun 2010, norma adalah alat tukang kayu atau tukang batu yang berupa segitiga yang berarti ukuran, yang kemudian dalam perkembangannya diartikan garis pengarah atau suatu peraturan. Jenis-jenis norma ada 4. Yang pertama, norma agama, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, norma kesusilaan, bersumber dari hati nurani manusia. Ketiga, norma sopanan, bersumber dari pergaulan atau interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Keempat, itu ada norma hukum, bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Saya di sini akan menjelaskan arti dari kesusilaan. Itu ada 2. Yang pertama, menurut Leibniz dalam Suragio tahun 2010, kesusilaan adalah hasil suatu menjadi yang terjadi di dalam jiwa. Yang kedua, menurut Harun Hadiwijono tahun 1990, segala perbuatan kehendak kita sejak semula telah ada. Apa yang benar-benar kita kehendaki telah terkandung sebagai benih di dalam nafsu alamiah yang gelap. Akibat pandangan itu, orang hanya dapat berbicara tentang kehendak baik dan jahat. Ini saya akan menjelaskan problema etika ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada penerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan mempunyai pengaruh pada proses perkembangan lebih lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, ilmuwan harus mempertimbangkan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga ekosistem, dan bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi yang akan datang. Ketiga, tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut juga tentang hal-hal yang akan dan telah diakibatkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. 4. Tanggung jawab etis bukan hanya implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia, tetapi juga harus menyadari apa yang seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan dalam sebagai hubungannya dengan manusia, alam, dan sang pencipta. Selanjutnya, Van Melson 1985 berpendapat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghambat ataupun meningkatkan keberadaban manusia. Tergantung pada manusianya itu sendiri, karena dilakukan oleh manusia dan untuk manusia dalam kebudayaannya. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Menurut kontrak Kebun 2011, ilmu harus bebas nilai dan lepas dari nilai-nilai di luar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bertujuan memberi pemahaman tentang berbagai masalah dalam hidup. Ada 2 kecenderungan dasar dalam melihat tujuan ilmu pengetahuan. Pertama, kecenderungan puritan elitis atau ilmu adalah sesuatu yang mewah atau elit, bahwa tujuan akhir dari ilmu pengetahuan adalah demi ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang segala sesuatu demi kebenaran yang memuaskan rasa ingin tahu manusia. Kedua, kecenderungan pragmatis. Ilmu pengetahuan tidak hanya untuk mencari penjelasan tentang berbagai persoalan, tetapi juga untuk memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan. Karena berguna, ilmu menjadi menarik, membuat hidup menjadi lebih baik dan menyenangkan. Joseph C. Tumorang 1996. Bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara
hakiki menuntun ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu 1. Ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, biologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. 2. Perlunya kebebasan ilmiah yang mendorong terjadinya otonomi ilmu pengetahuan. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan untuk menentukan diri sendiri. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis atau yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Weber, seorang tokoh sosiolog, menyatakan bahwa ilmu sosial harus bebas nilai, tetapi ia juga mengatakan bahwa ilmu-ilmu sosial harus menjadi nilai yang relevan. Weber tidak yakin ketika para ilmuwan sosial melakukan aktivitas seperti mengajar atau menulis mengenai bidang-bidang sosial itu, mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Nilai itu harus diimplikasikan ke dalam bagian praktis ilmu sosial jika praktik itu mengandung tujuan rasional. Tanpa keinginan melayani kepentingan orang, budaya, maka ilmu sosial tidak beralasan untuk diajarkan. Jadi meskipun objektivitas merupakan ciri mutlak ilmu pengetahuan, tetapi dalam pengembangan atau penerapannya, ilmu dihadapkan pada nilai-nilai yang ikut menentukan pilihan atas masalah dan kesimpulan yang dibuatnya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Iqbal Maulana, NPM 2018/588 akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan ontologi. Menurut Jujun S. Surya Sumantri dari 1985, ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Dalam kaitannya dengan ilmu, landasan ontologi mempertanyakan objek apa yang ditelah oleh ilmu. Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan objek tadi dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, dan mengindra. Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelahan keilmuan hanya pada daerah-daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Objek penelahan yang berada dalam batasan pra pengalaman dan pasca pengalaman diserahkan kepada pengetahuan lain. Dalam kaitannya dengan kaidah moral, objek penelahan kegiatan keilmuan tidak boleh melakukan upaya yang bersifat mengubah kodrat manusia, merendahkan martabat manusia, dan mencampuri masalah kehidupan serta bersifat netral terhadap nilai-nilai yang bersifat dogmatik. Lalu selanjutnya ada pendekatan epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri 1985, dalam kaitannya dengan ilmu, landasan epistemologi mempertanyakan bagaimana proses yang memungkinkan ditibannya pengetahuan yang berupa ilmu, bagaimana prosedurnya, hal apa saja yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apakah kriterianya? Cara, teknik, sarana, sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Dalam kaitannya dengan moral, dalam proses kegiatan keilmuan, setiap upaya ilmiah harus ditunjukkan untuk menemukan kebenaran yang dilakukan dengan penuh kejujuran, tanpa mempunyai kepentingan langsung tertentu dan hak hidup yang berdasarkan kekuatan argumentasi secara individual. Jadi, ilmu merupakan sikap hidup untuk mencintai kebenaran dan membenci kebohongan.
Selanjutnya ada pendekatan aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, sebagai landasan ilmu, aksiologi mempertanyakan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral, bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasional metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional. Pada dasarnya, ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Satrio Hidayat Octavian, MPM 2018 4350 0631, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Slide berikutnya, sikap ilmiah dan tanggung jawab ilmuwan. Ilmu adalah suatu cara berpikir tertentu mengenai sebuah objek dengan pendekatan yang khas sehingga menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah, dalam arti bahwa sistem dan struktur ilmu itu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang bersifat kritis dan rasional, logis, objektif, dan terbuka. Namun yang juga penting adalah apakah perkembangan pengetahuan ilmiah itu dapat membawa dampak positif dan baik bagi manusia atau sebaliknya justru membawa keburukan. Oleh karena itu penting sekali sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, dan di sini letak moralitas dari seorang ilmuwan dalam pengembangan ilmu, baik itu menyangkut tanggung jawabnya terhadap data ilmiah, terhadap manusia maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ilmiah menurut Abbas Hami M adalah sebagai berikut. Tidak adanya rasa pamrih, yaitu suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif. Bersikap selektif yang menyangkut cara pengambilan kesimpulan yang beragam, macam-macam metodologi dan lain-lain. Adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan hidup maupun alat-alat indera serta budi. Adanya sikap yang berdasarkan pada suatu kepercayaan dan dengan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terlebih dahulu telah mencapai kepastian. Selalu tidak merasa puas dengan hasil penelitiannya sehingga selalu ada dorongan untuk melakukan riset dalam hidupnya. Memiliki sikap etis atau mengembangkan ilmu pengetahuan demi kebahagiaan manusia dan untuk pengembangan bangsa dan negara. TAP MPR RI nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan dengan nilai-nilai agama dan budaya. Baik, sekian dari saya, mungkin itu saja. Nama saya Gifan Faizarski Khairon, NPM saya 2018 4350 0334. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah tanggung jawab ilmuwan. Ilmuwan merupakan hasil karya perseorangan yang dikomunikasikan dan dikaji secara terbuka oleh masyarakat. Sekiranya hasil karya itu memenuhi syarat-syarat keilmuan, maka dia diterima sebagai bagian dari kumpulan ilmu pengetahuan dan digunakan oleh masyarakat tersebut. Dengan perkataan lain, perciptaan ilmu bersifat individual, namun komunikasi dan penggunaan ilmu adalah bersifat sosial. Peranan individu inilah yang bersifat dominan dalam kemajuan ilmu yang dapat mengubah wajah peradaban. Kreativitas individu yang didukung oleh sistem komunikasi sosial yang bersifat terbuka menjadi proses pengembangan ilmu berjalan yang selektif. Maka jelaslah bahwa seseorang ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, bukan saja karena dia adalah warga masyarakat yang kepentingannya terlibat secara langsung di masyarakat, namun yang lebih penting adalah karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam berkelangsungan hidup bermasyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab sosial.
Implikasi penting dari tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah bahwa setiap pencarian dan penemuan kebenaran secara ilmiah harus disertai dengan landas etis yang utuh. Proses pengertian dan penemuan kebenaran ilmiah yang dilandasi ketika merupakan kategori moral yang menjadi dasar sikap etis seorang ilmuwan. Ilmuwan bukan saja berfungsi sebagai penganalisa materi tersebut, tetapi juga harus memiliki moral yang baik. Selanjutnya, tanggung jawab etika. Di bidang etika, tanggung jawab ilmuwan bukan lagi hanya memberikan informasi, namun juga memberikan contoh bagaimana bersifat objektif, terbuka, menerima kritikan, dan menerima pendapat orang lain. Teguh pada pendirian yang dianggap benar dan berani mengakui kesalahan. Tugas seseorang ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitian sejernih mungkin berdasarkan rasionalitas dan metodologitas yang tepat. Secara moral, ilmuwan tidak akan membiarkan hasil penelitiannya digunakan untuk tujuan yang melanggar asas-asas kemanusiaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.